Saya yakinkan suatu saat nanti Denny Siregar akan ditangkap. Denny Siregar ditangkap? Ditangkap, dia akan diadili oleh perbuatannya sendiri. Ini yang ngomong ketua relawan Jokowi? Yang ngomong itu ketua relawan Jokowi mania. Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Nah, ini yang diupload dari Denny Siregar. Pengennya sih doi pansos. Ya sudah, gua upload deh sekalian biar senang dan makin terkenal sebelum dipecat. Bukannya Denny Siregar takut, malah terkesan ngeledek ya. Ya, memang kalau Denny Siregar sih kalau diancam-ancam seperti itu kayaknya sudah makanan sehari-hari ya. Bahkan ketika waktu di podcast oleh Deddy Corbuzier, Denny Siregar mendapatkan ancaman itu ya hampir setiap hari. Tetapi Denny Siregar bahkan tidak pernah melaporkan yang mengancam Denny Siregar. Ya melainkan yang kemarin pembobolan nomor HP, baru Denny Siregar turun tangan. Tapi kalau soal ancam-mengancam, Denny Siregar sudah mengetahui jika Denny Siregar sebagai aktivis media sosial yang sangat bersuara lantang tentang radikalisme, Denny Siregar bahkan tidak pernah melaporkan. Emmanuel Ebenezer malah kemarin konferensi pers ya kalau nggak salah. Emmanuel Ebenezer akan melaporkan pihak-pihak yang telah dirasa menghinanya dan juga mengancamnya. Tapi memang beda jauh dengan Denny Siregar. Denny Siregar dihina kayaknya sudah nggak mempan lagi ya kemungkinan kalau Denny Siregar. Dan ini malah mau dilaporkan oleh Emmanuel Ebenezer, dan Emmanuel Ebenezer yaitu ketua Joman sangat yakin Denny Siregar pasti ditangkap. Responnya justru malah seperti ini. Kan mentalnya sudah terbentuk Denny Siregar. Bukan ini saja Denny Siregar men-tweet tentang yang berkaitan dengan ketua Joman. Nah, bahkan di sini Emmanuel Ebenezer akan melaporkan yang menghinanya di FB atau dan lain sebagainya. Denny Siregar malah captionnya mau ngancem ya, ancem dah. Kelihatan cuek banget. Dan tidak hanya itu saja, ini buah mangga buah manggis. Kerja enggak bela teroris. Siapapun yang kelak mau jadi capres, saya akan dukung jika sikap tegasnya terhadap radikal dan teroris tidak sekedar di mulut saja. Ujiannya ya sekarang ini. Masa sekedar pecat membela teroris saja nggak bisa? Ini kemungkinan ditujukan oleh Erick Thohir. Erick Thohir kan mau menjadi capres ya. Seharusnya Erick Thohir langsung bersikap tegas. Ini perlu. Nah, kita lihat apa itu komen-komentarnya. Kira-kira gimana ya? Ekspresi si Vasco kayak ngeledek gak percaya gitu ya, sambil dikit beranjak duduknya dan deketin untuk perjelas. Waktu nanya si Nolaiben, diapain sih dia sama Bang Denny sampai kayak gitu bang? Ya padahal sama Denny Siregar gak diapa-apain. Hati-hati Noel, udah galau nih, soalnya bentar lagi akan dipecat dari jabatan komisaris. Makanya sekarang cangkemnya kayak katanya nggak dipecat. Kalau dipecat takut makin brutal Erick Thohir. Kayaknya nggak mungkin dipecat deh. Soalnya yang berwenang mecat masih butuh dia buat jadi marketing di 2024. Masa sih? Karakter makhluk ini sama persis dengan Munarboy, sama-sama preman. Lihat aja tiap kali debat di televisi. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Ketua Joman yakin Denny Siregar bakal ditangkap. Ketua relawan Jokowi mania Emmanuel Ebenezer yakin pegiat media sosial Denny Siregar bakal mendekam di tahanan. Hal itu disampaikan saat berbincang-bincang dengan Vasco pada tayangan video berjudul Makin Panas Ketua Relawan Jokowi Ngamuk, peringatan keras Denny Siregar pada kanal YouTube Macan Idealis pada Kamis 3 Maret 2022. Kali ini saya akan melakukan hak konstitusi saya terkait perbuatan yang tidak menyenangkan oleh Denny Siregar, ujarnya. Ia mengaku bakal melaporkan Denny Siregar ke aparat kepolisian.
Saya yakinkan suatu saat nanti Denny Siregar akan ditangkap. Dia akan diadili atas perbuatannya sendiri, ujar dia. Kalau Denny Siregar tak ditangkap, saya punya resiko untuk ditangkap juga. Ini pertarungan harga diri. Ini pertarungan aktivis jalanan dengan aktivis media sosial, katanya. Pria yang akrab disapa Noel ini mengaku sebenarnya dirinya ini merupakan sosok pemaaf. Saya itu pemaaf, tapi saya mau mengesampingkan rasa maaf saya ke Denny Siregar, ujar dia. Ia menyatakan kegiatan unjuk rasa yang ditujukan kepada dirinya di Kementerian BUMN, kantornya hingga basecamp relawan Joman atas hasutan Denny Siregar. Itu semua atas orkestrasi Denny Siregar. Dia tak menggerakkan massa, tapi membuat massa bergerak, membuat orang menjadi membenci saya, katanya. Terkait aksi demo kepadanya, Noel juga menyatakan bakal melaporkan ke pihak yang berwajib. Masa Joman dibilang Jongos Munarman. Kita akan uber orang-orang itu. Kita sedang siapkan pasal-pasalnya. Saya yakin semua kena, kata Noel. Dalam kesempatan tersebut, ia pun menyampaikan pesan khusus kepada Denny Siregar. Bos, di Republik ini jangan lu pikir lu doang yang punya itu. Gua mau kasih pelajaran buat Denny Siregar. Gua punya hak hukum yang enggak bisa lu dikte. Tinggal tunggu tanggal mainnya aja ya bro, tandasnya. Sebelumnya diketahui, pegiat media sosial Denny Siregar menyindir Ketua Jokowi Mania Joman Immanuel Ebenezer yang hadir sebagai saksi meringankan terdakwa dugaan kasus terorisme di Pengadilan Negeri PN Jakarta Timur pada Rabu 23 Februari lalu. Awalnya, Denny mereplay potongan video yang berisi keterangan dari Eben. Dalam video berdurasi 2:20 detik tersebut, terlihat Eben tengah duduk mengenakan polo shirt warna merah dan memberikan pernyataan sikap soal kapasitasnya sebagai saksi meringankan bagi Munarman. Eben mengaku selama ini diam saja ketika kehadirannya sebagai saksi Munarman dijadikan bahan untuk melakukan penghinaan. Tetapi kali ini tidak. Eben akan mengadukan berbagai penghinaan dan ancaman yang dia terima melalui media sosial. Selama ini saya cukup diam dan sabar di medsos yang menghina pribadi saya dan martabat organisasi. Saya akan melakukan tindakan hukum buat siapapun yang menyebarkan. Ini terkait Undang-Undang ITE, undang-undang yang tidak membenarkan ketika seseorang berbeda pendapat melakukan ujaran kebencian, tegas Eben dalam video tersebut. Untuk melakukan ujaran kebencian, semua yang disampaikan di media sosial sudah kami screenshot. Tidak ada satupun bisa menghindar dari proses pidana yang akan kami laporkan, dan ini semacam sebuah sanksi hukum yang harus mereka pertanggungjawabkan, tegas Eben dalam video. Merespon pernyataan Eben, Denny membalas singkat, mau ngancem ya ancem dah, terang Denny dikutip dari Twitternya Denny Siregar 7 pada Rabu 2 Maret. Pada cuitan selanjutnya, Denny menulis sindiran dengan sebuah pantun. Denny tidak menyebut nama Eben dalam cuitan tersebut. Buah mangga, buah manggis, kerja enggak bela teroris, singkat Denny. Dalam video yang beredar, Eben menyebutkan sebagai umat beragama harusnya saling menghargai, apalagi terkait persoalan pandangan politik. Pandangan politik tidak bisa menghakimi. Pandangan politik nggak boleh dikriminalisasi, karena kita sepakat bahwa demokrasi adalah sistem yang kita sepakati. Oleh karenanya, untuk semua pihak yang telah memberikan ujaran kebencian atau ancaman melalui WhatsApp, FB, dan sebagainya, kita menghargai perbedaan pendapat dan menjaga persatuan dan kesatuan demi keutuhan NKRI. Apa yang saya lakukan tidak lebih dari buat bangsa ini. Kita ingin bangsa ini rukun. Kita mau sekali politik 2024 kita bisa saling berpelukan, tidak lagi 2019 kita merayakan dengan rasa ketakutan. Kami mau siapapun yang berbeda pandangan politik dengan kita. Ketika berbeda, kedepankan rasa cinta dan kemanusiaan, karena substansi demokrasi ada di situ, terang dia. Bahkan diketahui, Ketua Umum Jokowi Mania Joman Immanuel Ebenezer atau yang biasa disapa dengan Noel mewarning sejumlah pihak yang dinilai telah menghina pribadinya. Ini terjadi setelah Immanuel Ebenezer menjadi saksi meringankan untuk terdakwa kasus terorisme Munarman beberapa waktu lalu. Dalam video berdurasi 2 menit 20 detik yang beredar di media sosial itu, Immanuel Ebenezer menyatakan akan membawa kasus yang dinilai telah merugikan dirinya ke ranah hukum. Kepada kawan-kawan pendukung Jokowi, dan saya juga ingin menghimbau, selama ini saya cukup diam dan sabar.
karena beredar di media sosial, kemudian di grup WhatsApp yang menghina pribadi saya dan martabat. Dari semua itu, saya akan melakukan tindakan hukum buat siapapun yang terlibat menyebarkan. Karena ini terkait Undang-Undang ITE, kata Noel dalam tayangan video seperti dilihat dari Vin pada Rabu 2 Maret. Menurutnya, dalam Undang-Undang ITE tidak membenarkan seseorang yang ketika berbeda pendapat melakukan ujaran kebencian. Selain itu, sebagai umat beragama, semua harus saling bisa menghargai. Terlebih persoalan pandangan politik, dikatakan pandangan politik tidak bisa dihakimi. Pandangan politik juga tidak boleh dikriminalisasi, sebab demokrasi adalah bagian sistem yang sudah disepakati bersama. Dan untuk melakukan ujaran kebencian, semua yang disampaikan di media sosial itu sudah kami screenshot. Tidak ada satupun bisa menghindari dari proses pidana yang akan kami laporkan. Dan ini ada semacam sanksi hukum yang harus mereka pertanggungjawabkan paparnya. Dia meminta kepada penyebut semua yang telah memberikan ujaran kebencian akan ancaman atau ancaman melalui WA, FB, dan lain sebagainya agar menghargai perbedaan pendapat. Selain itu, menjaga persatuan dan keutuhan NKRI. Apa yang saya lakukan tidak lebih dari kepentingan buat bangsa ini. Kita ingin bangsa ini rukun. Kita mau politik 2024 kita bisa saling berpelukan, tidak lagi seperti 2019. Kita rayakan dengan rasa ketakutan. Kami mau siapapun yang berbeda dengan pandangan politik kita. Ketika beda, kedepankanlah rasa cinta dan kemanusiaan, karena substansinya ada di situ, pungkasnya.